Halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan Cici IT. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Tetap semangat walaupun kita masih beribadah secara online. Adik-adik, mari kita mulai memuji Tuhan dengan menaikkan lagu Matahari Bersinar Terang. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami bisa berkumpul di pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas kesehatan dan perlindungan yang Tuhan karuniakan kepada kami semua. Kami juga berdoa untuk teman-teman dan keluarga kami yang mungkin saat ini dalam keadaan yang kurang baik. Kiranya Tuhan menjamah dan menganugerahkan kesehatan untuk mereka. Terima kasih Tuhan, siapkan diri kami, hati kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik. Meskipun lewat online, kiranya kami dapat sungguh-sungguh dengan sikap yang baik dalam mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, kalian lihat gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar bagian-bagian dari tubuh kita. Ada kepala, tangan, kaki, mata, mulut, hidung, dan lain-lain. Bentuknya beragam ya, dan fungsinya juga berbeda-beda. Semuanya penting dan diciptakan sesuai dengan maksud dan tujuannya masing-masing. Diberi tempat sesuai dengan fungsinya. Nah, adik-adik, minggu lalu sudah belajar tentang gereja kan? Di mana Tuhan membangun gerejanya, membangun umatnya dalam persekutuan jemaat di gereja. Seperti halnya keragaman anggota tubuh kita, begitu juga dengan kehidupan dalam gereja. Banyak peran dan pelayanan yang dibutuhkan. Tuhan telah memilih semua anggota gereja sesuai dengan talenta dan karunia roh yang dimiliki untuk melayani sesuai dengan panggilannya. Ada yang menjadi pendeta, pengajar, penyanyi, pemusik gereja, dan lain-lain. Contohnya, seperti adik-adik yang ikut ambil bagian dalam paduan suara anak atau mengisi acara-acara gereja seperti pada waktu Natal, Paskah, dan lain-lain. Ada yang menari, menyanyi, bermain musik, ikut drama, dan banyak lagi. Itu semua bentuk pelayanan adik-adik loh, sesuai dengan karunia dan talenta yang adik-adik miliki. Dalam cerita Alkitab, di Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7, dikisahkan bagaimana gereja di Yerusalem bertambah besar dan semakin banyak pula bentuk pelayanan yang harus diberikan. Jika yang mengerjakannya hanya sedikit, maka ada pelayanan yang mungkin akan terbengkalai dan tidak tertangani dengan baik. Para murid-murid Yesus atau para rasul tidak bisa mengenangani semuanya dengan baik karena semakin bertambah luas dan banyak orang-orang percaya dalam persekutuan di gereja. Maka dari itu, dipilihlah dari antara jemaat orang-orang yang tepat dan dapat melakukan pelayanan dengan baik. Ada 7 orang yang dipilih, yaitu Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Ketujuh orang ini dibawa di hadapan para rasul. Lalu, para rasul-rasul berdoa untuk mereka dengan menumpangkan tangan memberi otoritas ilahi bagi mereka untuk melayani. Kita simak filmnya berikut ini. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami tahu bahwa Tuhan memilih kami untuk melayani sesuai dengan karunia kami masing-masing. Sebagai bagian dari gereja, pimpin kami untuk mau melayani sesama dalam persekutuan di gereja sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Ajar kami untuk dapat melihat karunia-karunia roh yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat ikut ambil bagian dalam melayani Tuhan dan memberi diri kami untuk dipilih dan dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan kita hari ini dari 1 Petrus 4 ayat 10a. Layanilah seorang akan yang lain. Mudah banget kan? Pasti hafal ya. Nah, nanti adik-adik bisa kirim videonya biar Cici bisa lihat. Oh ya, Cici ada satu tugas nih buat adik-adik. Cici minta adik-adik menuliskan karunia roh yang diberikan Tuhan. Dan kira-kira apa yang ada pada diri adik-adik yang bisa digunakan untuk melayani Tuhan. Contohnya, ada adik-adik yang suka menyanyi, jadi bisa melayani Tuhan lewat paduan suara di gereja. Demikian juga adik-adik dengan talenta-talenta yang lain. Adik-adik bisa buat video singkatnya ya. Apa yang bisa kalian berikan untuk melayani Tuhan? Nanti kirim ke grup, jadi Cici bisa lihat adik-adik semua yang luar biasa. Ingat, Tuhan juga mau memilih adik-adik semua loh untuk ikut ambil bagian dalam melayani jemaat Tuhan. Bersediakah adik-adik memberi diri untuk dipilih dan dipakai Tuhan? Tentunya pasti bersedia ya. Kita harap pandemi ini cepat berakhir dan kita dapat berkumpul bersama lagi di gereja, memuji dan melayani Tuhan bersama-sama. Cici tunggu ya videonya. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.